Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'ami wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdal khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ummati. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna minka fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila as-sawa'i sabil. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadat istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabi wa sunnati rasuli wa dilalata ila al-khair wa du'a al-huda wa wajillah wa ridahu wa mardihi wa qurbi. Hadratul muhtaramun, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memuji Allah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, melanjutkan kehidupan di dunia, menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal sehingga menambah pahala di akhirat, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Oleh karena itu, kehidupan ini mari kita syukuri dan dengan cara senantiasa kita meningkatkan amal kita. Di antaranya adalah dengan terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan hal yang paling mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam, tak lupa dan tak bosan, mari kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita hingga yaumul kiamat. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, meneruskan interaksi kita dengan Al-Quran untuk memahami sedikit demi sedikit isi kandungan Al-Quran. Kita akan simak tafsir Jalalain surat Al-Baqarah di ayat yang ke-189. Ayat 189 sampai 190 ya. Hari ini 2 ayat. Sebenarnya seharusnya ayat 190 itu dilanjutkan sampai 192 ya. Karena dia satu tema. Sedangkan ayat 189 ini hanya ada 2 tema dalam satu ayat, dan tidak ada munasabah secara langsung dengan ayat 190. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Kita artikan lafaz-lafaznya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Bentuknya fi'il mudhari. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anil ahillah, mengenai bulan sabit. Lafaz ahillah ini bentuk jamak, bentuk plural dari hilal. Hilalani ahillah, bulan sabit. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dia atau bulan mawaqitu adalah penetapan waktu, petunjuk waktu, linnasi bagi manusia, wal haji dan untuk ibadah haji. Walaisa, dan tidak ada albirru, atau walaisa dan bukanlah albirru yang namanya kebaikan, bi antatu dengan kalian mendatangi albuyuta rumah-rumah, min zuhuriha dari belakangnya. Walakin albirra, akan tetapi kebaikan itu, manit taqo adalah orang yang bertakwa. Waktu maka datangilah albuyuta rumah-rumah, masuklah ke dalam rumah, min abwabiha dari pintunya, dari arah depan. Wattaqu, dan bertakwalah Allah kepada Allah, la'allaku, agar kalian tuflihun, beruntung. Waqatilu, dan perangilah fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina, orang-orang, yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, akan tetapi jangan melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, al-mu'tadina, orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat 189, dia bertema sendiri, ya. 190 juga ada tema yang sendiri. Kita masuk kepada pembahasan tafsirnya. Dalam tafsir Jalalain, yas'alunaka, mereka bertanya kepada kaknya, itu diarahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Imam Fakhruddin Al-Fahru Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada sekitar 14 ayat yang diawali dengan yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita yang haid. Macam-macam tema, menunjukkan bahwa yang bertanya, pertama yang bertanya, ya, sebagian ayat menjelaskan bahwa yang bertanya adalah para sahabat. Ada beberapa hukum syariat yang perlu dipertanyakan kepada Nabi yang belum dimengerti oleh para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang yang haus dengan ilmu. Ketika ada permasalahan, mereka tidak tinggal diam, ya. Mereka tidak tinggal diam. Mereka bertanya, mumpung masih ada Nabi. Ya, ketika itu mereka berpikir seperti itu. Ya, apapun yang masih tanda tanya, ya, belum diketahui ilmunya, mereka segera bertanya kepada Nabi. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum madhi. Ya, jadi laki-laki itu dari kemaluannya mengeluarkan beberapa cairan yang beda-beda hukumnya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Wadi ini air urin, ya. Untuk air urin mungkin semua sudah tahu bahwa laki-laki maupun perempuan hukumnya najis. Kemudian sperma atau mani, ya, baik laki-laki maupun perempuan,
Mazhab Syafi'i mengatakan suci, sehingga kalau terkena pakaian tidak perlu dicuci. Tapi kalau mazhab Hanafi, mereka menghukumi mani itu najis. Padahal ini bisa dibantah. Kalau mani itu najis, sedangkan manusia itu diciptakan dari mani, berarti manusia najis. Tapi mereka punya dalil sendiri. Yang jelas mazhab Syafi'i menghukumi suci, mazhab Hanafi menghukumi najis. Ada cairan lagi yang lain namanya madhi. Madhi itu tidak kental seperti mani, tidak encer seperti urin. Maka dipertanyakan sama Sayyidina Ali kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya madhi? Maka Rasulullah kemudian memberikan penjelasan hukumnya najis. Hukumnya najis, tetapi tidak mewajibkan mandi seperti mani. Maka perlu dicuci kalau terkena pakaian. Ciri-cirinya seperti apa? Keluar disertai dengan adanya syahwat. Ya, ketika seseorang sedang bersyahwat, keluar cairan, itu madi. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, karena ini cukup membingungkan. Perlu penjelasan hukumnya apa, karena nanti kaitannya kalau belum tahu ini najis atau hukum tidak najis, hukum sholatnya bagaimana. Hal-hal seperti ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Maka ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka pertama menunjukkan sahabat yang bertanya. Ada juga orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi. Beberapa ayat yang diawali dengan yas'alunaka menunjukkan bahwa yang bertanya itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, dalam ayat ini yas'alunaka, mereka bertanya, ini para sahabat bertanya kepada engkau tentang apa? Anil ahillah, tentang bulan sabit. Di sini dijelaskan ahillah adalah jam'u hilalin, bentuk jamak dari lafaz hilal. La tabdu daqiqatan tsumma tazidu. Di satu waktu keadaan bulan itu tidak nampak, kemudian terus ada peningkatan. Bentuknya pertama mungkin cahaya yang bergaris saja, lama-kelamaan hatta tamtali'an nuron tsumma ta'udu kama bada. Terus membesar cahayanya itu semakin ke arah bulan. Nanti puncaknya itu akan terlihat keseluruhan bulan, atau kita sebut dengan bulan purnama. Dan siklus ini berjalan setiap 15 hari. Dari kecil meningkat sampai bulan sempurna. Nah, kalau sudah bulan sempurna nanti akan menurun intensitasnya dan kembali berkurang cahayanya itu. Tsumma ta'udu kama badat, dia akan kembali seperti bermulanya itu. Wala takunu ala halatin wahidah kasyamsi. Bedanya dengan matahari, bulan ini tidak seperti matahari. Matahari itu kan cenderung sama bentuknya itu. Dia hanya meninggi atau menurun, terbit atau terbenam. Kalau bulan bentuknya dari kecil cahayanya menjadi sempurna bulan. Kalau matahari itu bulat terus. Dari terbit ke terbenam dia bulat terus, hanya bedanya terbit dan terbenam. Maka ini menjadi sebuah hal yang menurut para sahabat atau orang-orang ketika itu ini hal yang aneh. Apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik bedanya antara bulan dengan matahari? Maka kemudian turunlah ayat ini untuk memberitahu. Qul, katakanlah. Ini ingat-ingat ya. Qul di sini pakai qaf, maka membunyikannya harus tepat sesuai tajwid. Pakai qaf, ada pantulan sedikit. Qul, jangan dirubah pakai kaf. Qul, nanti beda artinya. Kalau qul, katakanlah wahai Muhammad. Kalau qul, makanlah. Maka hati-hati dalam membaca ayat ini atau ayat-ayat yang lain dengan bacaan yang betul dengan qaf. Qul, katakan wahai Muhammad, atau jelaskan lahum kepada mereka, hiya, bulan-bulan itu, mawaq itu adalah
penunjuk waktu. Mawaqit ini jamak dari jamun miqatin, jamak daripada miqat. Miqat itu ketetapan waktu ya, satu waktu. Ya. Untuk apa atau untuk siapa? Linnasi, untuk manusia. Jadi zaman dulu memang belum ada teknologi jam. Ya, maka mereka mengamati perubahan alam, di antaranya dengan mengamati bulan. Ya. Dengan adanya bulan yang bentuknya berubah-ubah, ya, siklusnya itu 15 hari sekali, maka ini menjadi penunjuk cara menentukan waktu, ya, cara menentukan waktu. Kalau kita mungkin sekarang udah nggak mengamati bulan lagi, ya, karena kita punya teknologi jam. Ya. Ya'lamuna biha awqata zar'ihim wa matajarihim wa adada nisaihim wa siyamahu wa iftarhu. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsirnya, ya, fungsi mengamati bulan sebagai penunjuk waktu, ya, ini untuk menentukan waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam, kemudian panen, ya, karena kan sebagian tumbuh-tumbuhan itu, ya, punya waktu, ya, bisa diukur. Misalnya padi itu rata-rata 3 bulan, 4 bulan panen, ada yang sampai 8 bulan kalau lagi kering. Ya, kalau di daerah Jawa Timur ada sebagian desa itu bisa 3 kali panen setahun, setahun. 4 bulan sekali. Ada yang 1 tahun 1 kali. Itu di Sulawesi itu 1 tahun sekali saja, maka rata-rata 6 bulan atau 7 bulan, nanti sisanya itu mereka tanam jagung, karena nggak bisa tumbuh, kering. Padi itu nggak bisa tumbuh. Nah, bagi para petani, ya, penentuan waktu itu penting, ya, karena mereka untuk memperkirakan kapan waktu tanam, kapan waktu panen. Nah, orang zaman dulu menentukan waktu itu melalui pengamatan bulan. Atau dalam kaitannya dengan syariat, ya, ini untuk menentukan ada dan nisaihim, hitungan haid pada wanita, atau iddah, ya, iddah. Misalnya ada seorang perempuan dicerai, ya, maka dia selagi dalam masa iddah, ya, masih boleh kembali ke suaminya, rujuk. Kalau masa iddahnya sudah habis, ya, dan itu masih talak 1 atau talak 2, dia bisa kembali ke suaminya dengan akad yang baru. Kalau talak 3, maka, ya, kembali ke suaminya itu harus dengan ada perantara muhalil dulu. Si istri harus nikah dulu dengan orang lain dan harus dicerai dulu dengan orang lain, dan tunggu masa iddahnya baru bisa kembali ke suami yang pertama. Nah, itu cara menentukan hitungan iddah, itu dengan bulan, hitungan bulan. Ada lagi macam yang lainnya, termasuk penentuan puasa dan iftar di sini berbuka. Nah, sebenarnya ini menjadi petunjuk yang jelas bahwa aturan-aturan syariat, ya, yang berkaitan dengan waktu, maka ditentukan dengan cara hilal, ya, hitungan bulan, bukan hitungan matahari. Sehingga penanggalan yang tepat seharusnya dipakai oleh orang Islam itu tahun Hijriyah, ya, tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Hanya saja memang ada beberapa problem di dalam syariat Islam, termasuk penentuan puasa, ya, sering jadi kontroversi. Kapan puasa dimulai? Ada yang berbeda sehari. Kalau sehari masih penting, ada yang berbeda 3 hari. Nah, sebenarnya mudah saja untuk menyelesaikannya, ya, cukup dengan melihat pengamatan bulan, ya, bulan. Sehingga perbedaan penentuan puasa itu jangan terlalu jauh, ada yang sampai 3 hari, seminggu bahkan. Nah, ini sudah sudah keluar jalur. Tapi kalau perbedaannya hanya sehari, itu masih masuk akal, karena beda cara menetapkan hilalnya itu. Nah, jadi intinya adalah bahwa seluruh aturan syariat itu patokan waktunya dengan menggunakan hitungan bulan hilal, ya.
seperti misalnya masa balik. Nah, dalam fikih dijelaskan bahwa seseorang terhitung balik kalau sudah mencapai umur 15 tahun, laki-laki maupun perempuan. Seandainya ada perempuan, ya, kalau perempuan kan haidnya itu paling cepat umur 9 tahun. Nah, sampai umur 15 tahun ada perempuan belum haid, ya, mungkin karena hormon yang kurang bagus di tubuhnya itu, sehingga dia haidnya itu umur 16. Apakah dia sudah wajib sholat? Nah, wajib sholatnya nanti di umur 15. Ya. Nah, kemudian untuk laki-laki, ya, kalau dia sampai umur 15 belum mengeluarkan mani atau belum pernah bermimpi, maka hitungan baliknya itu 15 tahun. Nah, 15 tahunnya ini adalah 15 tahun Hijriyah, ya, bukan Masehi. Ya, maka terkadang hitungannya agak berbeda. Ya, kalau di KTP itu kan aturan pemerintah kita dianggap sudah dewasa kalau 17 tahun. Ya, tapi itu aturan undang-undang pemerintah. 17 tahun itu ya boleh pakai kendaraan, ya boleh bekerja, ataupun untuk peraturan yang lain. 17 tahun biasanya dimulainya, ya bikin KTP 17 tahun. Tapi dalam aturan syariat, ya itu bukan batas balik. Ya, batas balik itu umur 15 tahun dan itu hitungan Hijriyah. Sehingga kalau sudah mencapai umur 15 tahun Hijriyah, seseorang sudah mulai wajib dikenakan aturan-aturan syariat. Itu fungsi pertama mengenai hilal, ya. Jadi Allah menjelaskan melalui ayat ini bahwa hikmah bulan itu berubah-ubah bentuknya sebagai penunjuk waktu dan untuk menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan maupun dengan aturan syariat. Kemudian juga wal hajj, Allah tambahkan, ya, perubahan bulan itu untuk menentukan, ya, pelaksanaan haji. Ya. Lafaz hajj atfun ala nas, diatofkan kepada lafaz nas. Wa yu'lamu biha waqtuhu walau istamarat ala halatin la yu'raf dzalik. Sehingga dengan mengamati bulan maka dapat diketahui, ya, kapan mulainya berhaji, ya, kapan waktu untuk memulai ibadah haji. Kalau kita perhatikan di dalam bab fikih, ya, tentang haji, haji itu pemberangkatannya, ya bukan pelaksanaannya, pemberangkatannya itu sudah boleh dimulai dari bulan Syawal. Jadi orang mau pergi haji itu bulan Syawal sudah boleh pergi, walaupun nanti nusuknya itu, ya, ritual ibadah hajinya itu dilaksanakan di tanggal 8 Zulhijjah. Tapi berangkat itu sudah mulai. Maka ini sebenarnya termasuk kebiasaan orang Arab jahiliyah, ya. Jadi orang Arab jahiliyah itu mereka di bulan-bulan itu mereka berangkat ke Mekah dari seluruh penjuru Arab, dari Syam, dari Yaman. Mereka berangkat ke Mekah itu, ya, untuk melaksanakan haji, walaupun hajinya itu tata caranya sudah jauh dari aturan syariat yang sebenarnya. Mereka sudah tahu tuh, maka mereka nunggu-nunggu kapan bulan Syawal masuk, ya, atau kapan bulan Zulqa'dah. Itu mereka memperhatikan hilal. Maka kalau hilal di bulan Syawal itu sudah masuk, ya, sudah terlihat, maka mereka segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Nah, ini menjadi petunjuk bahwa hilal atau bulan itu, ya, juga menjadi cara untuk menetapkan ibadah haji, ya, yang berkaitan dengan waktunya. Nah, dari sini kalau kita dapat pahami bahwa munasabah atau kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya kan, ayat sebelumnya bercerita tentang puasa, kemudian bercerita tentang harta, ya, harta yang halal dan harta yang haram. Nah, maka akhirlah di sini, ya, munasabahnya dengan ayat sebelumnya adalah, ya, termasuk penentuan awal puasa dan akhir puasa. Kalau kita mau kaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya.
Yang jelas, ayat ini di ayat 189 ini ada dua tema. Yang pertama tentang penjelasan waktu yang ditetapkan melalui pengamatan hilal atau bulan. Kemudian tema yang kedua ini ada di ayat selanjutnya ini, lanjutan ayatnya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan Allah jelaskan, dan bukanlah termasuk kebaikan kalau kalian memasuki rumah dari arah belakangnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ada kronologisnya. Nah, karena di situ di ayat di urutan ayat sebelumnya itu menyinggung masalah haji, ada kebiasaan dalam masyarakat Arab ketika itu kalau mereka pulang dari melaksanakan umroh dan haji, mereka itu akan masuk ke dalam rumah tapi lewat pintu belakang. Bahkan sebagian orang sengaja membuat lubang. Lubangnya itu langsung masuk ke rumah gitu. Jadi lubangnya itu ada di belakang rumah, tapi kalau dimasuki maka akan nongol langsung ke dalam rumah. Nah, ini jadi kayak kelinci gitu kan. Sehingga ada yang bertanya apa-apaan gitu. Kok masuk rumah aja harus lewat belakang atau lewat lubang di belakang rumah. Ya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan fi ihrami bi an tanqiru fiha nakban, dengan mereka membuat satu lubang, tadkhuluna minhu, yang mereka masuk ke dalam lubang itu, wa takhrujuna, dan mereka keluar daripada lubang itu, wa tatrukul bab, dan mereka tidak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Wa kanu yaf'aluna dzalika, mereka melakukan itu, wa yazumunahu birran, mereka menganggap baik. Dalam anggapan mereka melakukan hal itu demi kebaikan. Baiknya bagaimana? Karena mereka baru pulang dari ibadah yang suci, ibadah yang agung, yaitu haji atau umroh. Sehingga supaya hubungan mereka dengan Tuhan, walaupun mereka waktu itu punya banyak berhala dan mereka menganggap bahwa Tuhan itu adanya di langit, maka supaya hubungan mereka yang baru dibangun melalui umroh dan haji tidak terputus, mereka harus masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Nah, ini kan satu kebiasaan yang menurut syariat tidak baik, tidak baik. Maka Allah tegaskan, yang namanya kebaikan itu bukan seperti itu. Nah, itu kan hanya anggapan kalian dan itu sudah keluar daripada aturan syariat. Kenapa kalian menghindari masuk rumah dari pintu depan? Apa salahnya masuk rumah dari pintu depan? Kecuali kalau pintu depannya memang terkunci, kuncinya hilang, kalian harus masuk dari belakang. Itu ada alasan yang logis. Ini kok kalian masuk rumah dari pintu belakang dengan alasan bahwa itu adalah satu kebaikan. Maka Allah bantah. Nah, dari ayat ini kemudian Allah tegaskan, walakinal birra man ittaqa, yang namanya kebaikan itu orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang perilakunya itu mengikuti aturan Allah, mengikuti perintah Allah. Ini masuk rumah dari belakang itu bukan perintah Allah, bukan perintah Allah. Maka harus kalian tinggalkan. Watul buyuta min abwabiha, masuk rumah dari arah depan saja, enggak usah dari arah belakang. Itu yang benar. Jadi ayat ini untuk membantah perilaku yang tidak benar. Fi ihrami kaghairihi, baik itu ihram maupun pulang dari mana? Pulang dari dagang, pulang dari silaturahim, pulang dari suatu tempat, tetap aturannya menurut syariat yang benar adalah masuk rumah dari arah depan. Jangan bikin yang enggak-enggak gitu. Dari ayat ini ada aturan yang kemudian berkembang, bahwa menurut para ulama ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang kalau tidak sesuai dengan syariat maka harus ditinggalkan. Terlebih lagi kalau itu
memang tidak berdasar. Contoh ya, di masyarakat kita nih kan, ada ajaran orang tua lah, jangan duduk di depan pintu, katanya nanti banyak hutangnya. Ya, jangan duduk di depan pintu, nanti banyak hutangnya. Ya ini secara ajaran bagus ya, karena orang duduk di depan pintu itu memang tidak pantas, menghalangi jalan, menghalangi orang masuk, atau membuat orang malas bertamu nantinya, itu menghalangi tamu. Ya, nah, ini masih bisa dibenarkan karena ada alasan logis seperti itu. Atau misalnya jangan menduduki beras. Nah, ini kan seperti tidak menghormati makanan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang masih ada nilai dan sesuai dengan syariat Islam itu masih dibolehkan. Ya. Tapi kalau tidak ada alasan syariatnya, maka segera ditinggalkan. Kalau dalam ayat ini dicontohkan masuk rumah dari arah belakang, ini menurut syariat ya, tidak dibenarkan. Ya. Diakhiri ayat ini kemudian wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Ya, lagi-lagi mengenai takwa ya. Di ayat sebelumnya sudah disinggung tentang takwa ya, melalui ibadah puasa, kemudian juga termasuk ciri orang bertakwa adalah menjaga dirinya dari memakan harta yang haram ya, dan di ayat ini pun masih disinggung tentang takwa. Ya, kemudian di ayat selanjutnya ayat 190 ya. Kenapa ayat ini terletak di ayat 190 ya? Karena di ayat 189 ini menyinggung tentang haji ya, yaitu penentuan waktu haji, kemudian beberapa aturan mengenai haji, diantaranya kalau pulang haji atau umroh masuk rumah itu tetap dari depan, jangan dari belakang. Itu kebiasaan yang tidak benar. Maka di ayat 190 ada sedikit hubungan dengan ayat sebelumnya. Kenapa? Ya. Kalau kita lihat secara makna, secara arti, ya, ini temanya itu tentang perang. Jadi kalau kita artikan, waqatilu dan perangilah oleh kalian fisabilillah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tapi kalian jangan melampaui batas. Ini kan sepertinya membahas tentang perang. Sedangkan ayat sebelumnya membahas tentang haji, atau lebih jauh lagi membahas tentang puasa. Apa kaitannya puasa, haji dengan perang? Ini sepertinya kan tidak nyambung. Tapi kalau kita bahas tentang kronologisnya, jadi ayat 190 itu asbabun nuzulnya, ini adalah mengenai sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat antara Mekah dan Madinah. Ya. Di tempat itu atau di Hudaybiyah, Nabi membuat perjanjian dan perjanjiannya tertulis ya, antara Nabi sahabat dan orang-orang kafir Mekah. Ya. Namanya sulhul Hudaybiyah. Kenapa Nabi dan orang Mekah membuat perjanjian? Nah, ini ada ceritanya. Jadi di tahun itu, ya, diperkirakan itu terjadinya tahun 8 Hijriah. Nabi dan para sahabat berencana melakukan umroh, ya, melakukan umroh. Sudah memang tujuannya mau umroh, bukan mau berperang, sehingga Nabi berangkat dari Madinah dalam keadaan tidak membawa senjata. Di tengah jalan atau tepatnya di Hudaybiyah, Nabi dihalang, tidak boleh masuk ke Mekah. Jadi ada utusan dari Mekah, ya, kemudian mencegah rombongan, ya, menyampaikan bahwa Nabi dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Sehingga dibuat perundingan. Akhirnya lahirlah
perjanjian Hudaybiyah. Ada 5 poin ya, yang menjadi pokok dalam perjanjian itu. Pertama, Nabi dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin di tahun itu tidak boleh umroh, nggak boleh pokoknya. Jangan sampai ada yang satu langkah pun masuk ke dalam kota Mekah. Boleh nanti tahun depan, itu pun hanya diizinkan 3 hari. Ya. Poin ini disetujui sama Nabi. Oke. Kemudian Nabi buat perjanjian yang kedua, selama 10 tahun harus diadakan gencatan senjata. Nggak boleh ada peperangan antara Nabi dan kaum muslimin dengan orang kafir Mekah. Kenapa perjanjian ini diajukan oleh orang kafir Mekah? Karena tahun sebelumnya mereka kalah di perang Khandaq. Nah, maka mereka ingin gencatan senjata. Mereka kalah di Badar, mereka kalah di Uhud. Sehingga mereka mengajukan 10 tahun kita nggak boleh perang. Oke, kata Nabi. Poin yang ketiga, harus mengizinkan suku manapun bergabung sesuai dengan mau mereka. Jadi yang mau gabung ke Nabi silahkan, yang mau bergabung dengan orang Mekah silahkan. Ya, suku manapun dari seluruh orang Arab, dari Jazirah Arab, seluruh bebas. Nah, kemudian Nabi mengiyakan. Ya. Yang perjanjian keempat, ya, jangan saling mengganggu. Ya, jadi orang Mekah jangan mengganggu aktivitas orang Madinah. Kecuali kalau orang Madinah masuk Mekah, nggak boleh pokoknya. Ya. Nabi dan seluruh para sahabat kaum muslimin mau kemana saja boleh, silahkan. Sebaliknya orang Mekah pun jangan dilarang atau dihalangi pergi kemanapun. Karena ya di antara sebab perang Khandaq atau perang Uhud yaitu adanya rombongan dagang orang Mekah yang dicegat oleh orang Madinah. Nabi mengiyakan. Kemudian poin yang kelima, kalau ada orang Mekah yang kemudian masuk Islam lari ke Madinah, maka orang Madinah wajib mengembalikan. Ya, wajib. Tapi kalau ada orang Madinah ingin tinggal di Mekah, ya mungkin murtad ataupun ya berbalik agama, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Ini akhirnya, tapi tetap disetujui sama Nabi, tapi sebagian sahabat marah. Sepertinya tidak adil, ya, seperti tidak adil. Hanya memenangkan orang Mekah saja. Tapi Nabi mengiyakan. Ternyata ada hikmah di balik itu, ya. Nabi tetap menuruti, ya. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk membayar dam, yang menyembelih kambing, karena ketika itu ya mereka yang sudah berniat umroh ataupun haji dan sudah sampai di mikot, sudah melaksanakan ihram tetapi tidak jadi, maka mereka harus ya, menyembelih domba atau kambing sebagai dam di tempat terakhir mereka terhalang. Nah, karena Nabi terhalang di Hudaybiyah, maka ketika itu Nabi membayar dam. Sebagian sahabat nggak nurut, nggak mau, karena perjanjian Hudaybiyah dirasa tidak adil, berat sebelah, hanya memenangkan orang Mekah. Kemudian Nabi mengisyaratkan menggundul kepala beliau, ya, supaya diikuti oleh para sahabat, menandakan bahwa mereka sudah tahallul, ya, karena di antara bentuk tahallul adalah mencukur rambut. Nabi kemudian menggundul kepala beliau, diikuti oleh para sahabat yang senior, kemudian para sahabat yang lain pun akhirnya nurut, ya, nurut, mereka pulang ke Madinah. Ya. Kelihatannya perjanjian ini berat sebelah, ya, berat sebelah, tidak adil, tetapi ternyata sama Nabi diiyakan, ya, dan ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Di poin yang ketiga, ya, baik orang Mekah maupun orang Madinah atau kaum muslimin bebas kemana saja, maka kesempatan ini digunakan oleh Nabi untuk mengirimkan berbagai rombongan dakwah
tanpa ada yang menghalangi. Sehingga ketika itu perkembangan Islam semakin meningkat, ya, karena Nabi banyak mengirimkan para sahabat ke pelosok-pelosok negeri untuk mendakwahkan Islam. Ya, itu terjadi tahun 9 Hijriah. Nanti puncaknya ya itu ada Fathu Mekah. Nah, maka berbondong-bondong ya kan. Dalam ayatnya itu dalam surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Apa yang menyebabkannya? Karena dakwah ketika itu bebas kemana saja tanpa ada yang menghalangi. Ya, disitulah kemudian orang Mekah menyesal. Kenapa di perjanjian Hudaybiyah ada poin seperti itu? Ya, kita bebas kemana saja, termasuk orang Muslim, ya, kaum Muslimin bebas kemana saja. Ya, sehingga mereka menyesal ketika itu. Adapun perjanjian Hudaybiyah sebenarnya batas waktunya itu 10 tahun. 10 tahun. Nah, tetapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mekah, puncaknya di dalam Fathu Mekah, ya, akhirnya perjanjian Hudaybiyah itu tidak sampai 10 tahun, hanya sampai tahun ke-10 Hijriah sampai Nabi wafat, sampai Fathu Mekah itu. Ya. Nah, tetapi ayat ini kemudian ya, kronologisnya atau sebab nuzulnya dikarenakan ada pelanggaran ya, perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh orang kafir Mekah, maka Allah memberikan keputusan, maka perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah ini ya di dalam perjanjian Hudaybiyah, kedua pihak jangan saling menyerang. Ternyata kaum orang-orang kafir Mekah mereka menyerang duluan. Ya, menyerang duluan. Ingat, kita harus garis bawahi bahwa perintah perang dalam ayat ini ya bukan menyerang mengawali serangan, tetapi karena ya ada serangan dulu, ya, ada sebabnya. Allah memerintahkan memerangi memerangi orang-orang yang menyerang lebih dahulu. Nah, berarti konteksnya itu melindungi diri. Ya. Nah ini harusnya ayat ini ya menjadi acuan bahwa jihad di dalam Islam itu tujuannya bukan menyerang orang lain, tetapi karena melindungi diri. Itu yang paling pokok. Sehingga ya, tuduhan-tuduhan kepada Islam ya hari ini kan cukup masif ya. Terutama kasus kemarin Ade Armando nuduh Yusuf Kala ya, yang mengatakan bahwa ya, orang Islam itu menyuruh bunuh orang Kristen. Ya, ini bisa dibantah melalui ayat ini. Tidak ada ajaran di dalam Islam ya, walaupun kaitannya dengan jihad. Nah, jihad itu kan selalu diilustrasikan hal yang menyeramkan karena adanya pembunuhan, ya, adanya peperangan. Sepertinya orang yang jihad itu tidak mau damai. Padahal konteks jihad dalam Islam itu ya bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi diri. Maka dalam ayat ini pun ya kita bisa simak bahwa isi kandungannya itu perintah Allah ya untuk memerangi orang-orang yang terlebih dahulu memerangi kita ya. Nah, ini dalam hal untuk melindungi diri. Kemudian di dalam ayat ini juga ada peringatan dari Allah wala ta'tadu, tapi dalam menyerang, dalam berjihad itu jangan melampaui batas, tetap ada aturannya ya. Maka dalam kajian fikih dalam bab jihad ya, dan ini sebenarnya harus dipahami oleh seluruh orang muslim ya, bahwa dalam jihad pun ada adab-adab dan aturannya. Di antaranya ya, kalau kita sudah terlibat dalam jihad, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang yang tidak terlibat secara langsung dengan perang, walaupun itu seorang pemuka agama. Nah, misalnya kita dengan konflik dengan orang Kristen, ternyata di dalam peperangan kita menangkap pendeta-pendeta yang mereka itu sebenarnya nggak setuju dengan adanya peperangan, mereka tidak terlibat langsung dengan peperangan, maka kita tidak boleh membunuh pendeta seperti itu atau agama lain. Juga tidak boleh merusak bangunan. Ini luar biasa ya, Nabi mengajarkan bahwa jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ya, padahal jihadnya itu atas dasar agama, tapi Nabi memberikan aturan, memberikan adab-adab ya,
jangan menghancurkan tempat ibadah. Kalau ada orang yang menyerah, jangan disiksa. Itu ajaran Nabi dalam jihad. Jangan disiksa. Disiksa itu maksudnya apa? Melukai secara pelan-pelan. Kalau mau bunuh sekalian. Ya, kalau jangan disiksa. Kemudian jangan merusak pohon-pohon, jangan mencemari air. Ya. Jadi ini kalau aturan jihad itu dipahami dengan baik oleh orang-orang Islam, ya, maka nanti kita akan dapati bahwa jihadnya itu memang betul-betul murni, ya, untuk melindungi agama atau pendidikan kalimat Allah. Hanya saja memang amat disayangkan, ya, sekarang jihad itu kaum muslimin sendiri tidak memahami secara penuh tentang masalah jihad, sehingga jihad masih dinilai hal yang menakutkan oleh agama lain. Dan kalau kita bandingkan dengan agama lain, ya, sebenarnya agama lain juga ada, ya, mereka ada ajaran jihadnya, tapi dengan nama yang lain, bukan nama jihad. Ya. Dan jihad dalam versi mereka itu lebih kejam lagi. Ya. Nah, makanya kalau kita perhatikan sejarah manusia, ya, pembantaian kepada manusia itu banyak dilakukan oleh non-muslim. Ya. Dalam sejarah tercatat bahwa peperangan yang dilakukan oleh orang muslim itu tidak terjadi pembantaian. Yang terjadi pembantaian itu dilakukan oleh non-muslim sampai sekarang. Ya, buktinya bahwa Rohingya di Myanmar itu, ya, orang non-muslim, ya, orang Buddha membantai orang Islam. Tapi selalu saja orang Islam yang tertuduh melakukan kekerasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada aturan jihad, terutama dalam Al-Quran, ya, salah satunya dalam ayat ini, bahwa jihad di dalam Islam itu, ya, dengan tujuan untuk melindungi diri dan ada batas-batas secara aturannya. Ya, kita dapat dari wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kemudian juga di antara aturan jihad, ya, seseorang yang pergi berjihad itu pun ada aturannya. Ini perlu kita sampaikan dan perlu kita pahami, ya, karena beberapa kali di negara kita, ya, terjadi satu konflik yang mengatasnamakan jihad. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, ya Rasulullah, ini ada orang pergi jihad, pergi berperang. Yang satu niatnya itu syaja'atan, karena memang dia berani. Orangnya berani, pokoknya nggak ada takut-takutnya. Kemudian yang kedua hamawatan, itu karena dia ada dendam. Kebetulan jihad yang dia ikuti itu menghadapi lawan, yang mana lawan itu pernah membunuh keluarganya atau orang tuanya, sehingga dia pergi berjihad ada niat balas dendam. Yang ketiga, ada orang jihad riyaan, ya, karena ingin dibilang pemberani, pahlawan, ya, ada ingin masyhur, ya, ada niat ingin masyhur. Kira-kira mana yang benar kata Rasulullah? Kata sahabat itu bertanya, mana yang benar menurut engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa selama jihadnya itu fisabilillah, ya, ingin meninggikan kalimat Allah, bukan karena yang lain, maka itulah jihad yang benar. Berarti jihad yang karena ingin menunjukkan keberanian, ingin menunjukkan Anda balas dendam, ya, karena ingin ria, itu tidak dibenarkan, ya. Itu niat-niat yang salah. Nah, sehingga jangan heran kalau kita mendengar ada hadis yang mengatakan bahwa, ya, ada orang yang jihad, kemudian para sahabat menganggap, oh dia ahli surga karena sudah mati syahid di medan perang. Kata Nabi tidak, dia bukan ahli surga, dia bahkan ahli neraka. Kenapa? Karena dia mengambil satu selimut hasil ghanimah tapi nggak bilang-bilang. Jadi dalam peperangan itu ada istilah ghanimah, ada harta rampasan. Harta rampasan itu nggak boleh diambil secara langsung oleh yang terlibat perang sebelum izin dari pimpinannya. Maka sebab selimut saja, ya, seseorang bisa masuk neraka, padahal dia dapatkan melalui jihad. Jihad ini kan puncaknya amal.
Maka ini harus digarisbawahi bahwa jihad itu ada aturan-aturannya, ya, ada adab-adabnya. Jangan sampai seseorang pergi jihad dengan niat yang tidak benar sehingga justru menjadikan jihadnya itu bukan amalan yang besar, ya, tidak menghasilkan amalan yang besar. Kemudian juga ya mungkin banyak terjadi juga di tempat kita, ya, ada anak yang pergi berjihad tanpa izin orang tua. Ini pun harus diperhatikan karena seseorang yang berjihad itu ya, itu harus punya izin ya, dari minimal 3 orang. Pertama dari orang tua, ya, orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka seseorang tidak boleh pergi jihad. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim, seorang sahabat, ya, anak muda, ya, izin ingin jihad kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu masih punya orang tua? Masih, ya. Bahkan orang tua saya bergantung dengan saya, gitu kan. Maka Nabi nggak izinkan, kamu urus orang tua, itu jauh lebih baik daripada pergi berjihad. Maka kalau ada anak kita izin sama kita ingin jihad, saya ingin jihad ke sana, ke Afghanistan, ya. Kalau tidak dapat izin orang tua, dia jihadnya dalam keadaan maksiat. Jihad seperti itu dalam keadaan maksiat. Kemudian yang kedua, orang yang pergi berjihad itu harus punya izin dari orang yang memberi hutang kepada dia. Nah, memberi hutang. Ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah jihad saya ini bisa mengampuni dosa-dosa saya nanti? Nah, maka Rasulullah menyampaikan lebih kurangnya seluruh dosa akan terhapus oleh jihad kecuali hutang. Karena hutang itu kaitannya dengan sesama manusia. Kalau orang yang menghutangi kita, ya, belum ikhlas dengan hutangnya, maka ini akan jadi masalah di akhirat. Nah, maka orang yang masih punya sangkut paut hutang, kalau dia mau pergi berjihad, izin dulu sama yang memberi hutang. Khawatir nanti dia syahid gak balik lagi, hutangnya gimana? Siapa yang nanggung? Nah, maka dibicarakan dulu dengan orang yang menghutangi. Yang ketiga, orang yang berjihad itu harus izin dengan pemerintah, ya, pemerintah, karena dia tinggal di satu tempat. Nah, ini aturan-aturan jihad yang harus dipahami sebenarnya. Jadi konteks jihad dalam Islam itu bukan tanpa aturan, ada adab dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Di akhir ayat Allah SWT menegaskan, Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, ya, terutama dalam kaitan dalam jihad dalam ayat ini. Akhir ayat tersebut, ya, menjadi akhir pembahasan kita di pagi hari ini. Kita cukupkan untuk 2 ayat saja, ya. Ayat 189 mengandung 2 tema. Pertama, penjelasan mengenai keadaan bulan, ya, yang menjadi petunjuk untuk menetapkan waktu, ya, dalam beberapa hal, termasuk dalam haji. Kemudian juga temanya yang lainnya adalah untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Ya, kalau di sini dicontohkan setelah pulang haji atau umroh masuk rumah dari arah belakang. Ini hal yang tidak benar. Kemudian di ayat yang ke-190 ini temanya adalah, tema besarnya adalah tentang jihad, ya. Tetapi di sini ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, bahwa dalam keadaan jihad itu diniatkan untuk melindungi diri, ya. Tujuannya untuk melindungi, bukan untuk menyerang orang lain, mengambil tanah dan kekuasaan, tidak. Dan jangan berlebihan, ada aturan-aturannya. Sebenarnya ayat 190 ini, ya, satu tema dengan ayat berikutnya 191 dan 192. Namun nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Silakan. Ustaz, itu tadi kalau jihad tanpa izin orang tua juga nggak boleh, ya. Terus kalau jihad tanpa izin istri juga? Iya, ya, termasuk izin istri. Artinya dan tapi hak jihad itu hak suami. Jadi bukan, bahasanya bukan izin sebenarnya, ya. Kalau urusan tanggung jawab nafkah ke istri sudah selesai, baru dia pergi berjihad. Jadi sistemnya itu bukan izin, ya, karena haknya itu hak suami.
Tapi suami jangan jangan meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak menafkahi. Jadi itu beda antara anak dengan orang tua, memang izin, tapi kalau suami kepada istri ya itu bukan izin ya, bahasanya itu musyawarah mungkin. Tetapi suami juga jangan meninggalkan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga istri. Ya. Jadi istri juga tidak punya hak untuk melarang suami berjihad. Hanya saja ya, suami yang mau berjihad perlu ada koordinasi mungkin ya dengan istri. Ya. Jangan meninggalkan begitu saja. Ya, tetap harus diperhatikan tanggung jawabnya ya, sebagai suami. Kalau kita lihat di kehidupan para sahabat, ya, para sahabat itu kalau ada panggilan jihad memang langsung berangkat gitu kan. Istri setuju atau istri setuju tetap berangkat. Tetapi keadaan wanita ketika itu ya memang keimanannya begitu tinggi gitu kan, dan mereka ada semangat agamanya begitu tinggi sehingga mereka ditinggalkan jihad pun mereka sanggup. Tapi kalau wanita sekarang kan memang banyak pertimbangan. Ya, gimana ini jihadnya berapa hari? Nah, nanti jangan-jangan nggak kembali. Kalau nggak kembali gimana nih anak-anak masih kecil? Maka seorang suami kalau ingin pergi berjihad ya, itu musyawarah, ya, koordinasi, ya, bukan izin juga. Ya. Artinya seorang istri tidak berhak untuk melarang suaminya jihad. Hanya saja suami juga jangan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Saya kira demikian. Ada lagi yang mau tanya? Pak Ustadz, Ya. ngomong-ngomong masalah apa tadi? Tadi nafkah ya, Pak Ustadz. Nafkah itu apa namanya? Nafkah untuk istri itu apa? Sama atau tidak Pak Ustadz dengan nafkah untuk satu keluarga, misalnya untuk nafkah untuk makan itu satu keluarga Pak Ustadz. Ya. Ya misalnya nih, maaf ya saya bukan curhat nih. Ya. Soalnya takutnya di sini kalau nanya takutnya caranya curhat. Ini ada pertanyaan. Jadi kalau apa namanya nafkah suami itu hanya memberikan nafkah untuk makan saja gitu ya. Sedangkan istrinya tidak pernah diberi gitu Pak Ustadz. Untuk misalnya untuk keperluan dia, untuk keperluan dia lah gitu, pribadi gitu. Itu apakah udah apa namanya